Ya, mungkin yang jadi tantangan juga untuk Telkom ya, kalau karena mobilitas kita itu sudah kembali pulih ya, mendekati 100% sebelum pre-COVID. Kalau kita tahu sekarang itu anak sekolah sudah kembali ke sekolah ya, mayoritas. Terus juga pekerja kantoran sudah kembali bekerja di kantoran. Tantangannya untuk Telkom adalah untuk Wi-Fi-nya, penggunaan Wi-Fi seperti apa gitu ya di era mobilitas yang sudah membaik ini gitu. Dikhawatirkan terjadi penurunan dari penggunaan Wi-Fi itu sendiri karena memang kita sudah kembali gitu ya. Nggak dari rumah lagi nih. Jadi butuh banget nggak sih Wi-Fi-nya ya? Mungkin apalagi sekarang apa-apa tuh lagi mahal ya, BBM lagi mahal, kebutuhan pokok lagi mahal. Biasanya itu yang pengeluaran yang penunjang-penunjang lainnya yang nggak gitu penting biasanya akan dikurang-kurangin nih. Gimana menurut Yopun? Ini analisis emak-emak banget ya. Iya, biasanya kan kayak gitu kan? Wi-Fi naik ya, emang trouble-nya di situ sih ya. Iya. Dan penggunaan data masyarakat juga akan turun dengan udah mulai lagi. Ya, artinya nggak akan segede 2021 kemarin seperti itu. Jadi ya konsernya growth ya karena ekonomi lagi bertumbuh aja, ekonomi bertumbuh segini, Telkom segini ya udah gitu. Jadi ya hanya growth normal saja seperti itu, belum ada yang spesial dari Telkom. Coba untuk kalau target jangka panjang sendiri ya mungkin teman-teman dan juga sobat cuan nih yang kalau misalnya merhatiin Telkom gitu kalau nanti harganya dikasih koreksi lagi gitu ya, untuk jangka panjangnya Telkom sendiri akan ada stream income baru atau pendapatan baru dari data center ya, hyperscale, yang dimana menurut data diproyeksikan hyperscale ini, data center ini bisa memberikan tambahan pendapatan sekitar 15-18% per tahun ya, pertumbuhan pendapatan ya, sampai tahun 2025. Jadi kalau misalnya ditanya untuk prospek jangka panjang apakah Telkom masih menarik, tentu saja masih menarik. Put, emiten terakhir nih, sebelum kita masuk ke kira-kira emiten apa yang lu antisipasi gitu laporan keuangannya. Emiten terakhir yang udah keluar dan ternyata hasilnya bagus banget ditunjang dengan tren mobilitas yang pulih, yaitu Bird. Gimana Bird emang menarik ya. Ini kita tahu Bird udah mulai masuk bisnis logistik ya. Berpasar udah kirim-kiriman. Ya kan kita tahu masa pandemi dan sampai sekarang ini kan e-commerce lagi gila-gilaan ya. Betul. Kirim-kiriman logistik itu ya lagi banyak cetak cuan ya, cetak uang gitu ya. Bird kan sekarang udah nggak main di transportasi doang, udah main di logistik, udah mulai logistik juga sekarang, mereka udah mulai masuk bisnis pengiriman paket gitu. Jadi ya sebenarnya menarik di masih itu menarik dulu, apalagi kita tahu Bird kan dari kemarin ordernya nambah di market. Iya. Iya. Kalau pengen lihat Bird ya masih oke seperti itu. Kemungkinan di tahun ini bakal cetak itu tinggi, bakal tambah tinggi. Ini sebelum masuk GCG-nya juga nggak perlu dipertanyakan lagi ya, memang sudah terbukti puluhan tahun lah kita. Dan menurutku ini adalah salah satu perusahaan yang hampir nggak punya kompetitor, ya nggak sih? Iya, sebenarnya ya kompetitornya kotoran kawan-kawan sebenarnya ya. Iya. Dan bayangin ya Sobat Cuan, jadi kemarin setelah rilis laporan keuangan kuartal 2, jadi manajemen dari Bird sendiri itu bilang mereka akan menambah armada tiap bulannya. Nah, target mereka itu adalah menambah 5.000 armada di tahun 2022 ini. Sebelumnya itu jadi armadanya itu mau ditambahnya di kuartal 4 tahun 2022. Tapi karena ternyata manajemen sendiri merasakan pemulihan dari mobilitas kita itu di luar ekspektasi mereka, akhirnya mereka memilih untuk lebih cepat menambahkan armada. Jadi dari kuartal 3 ini udah mau ditambahin dengan total Rp5.000. Kenapa? Karena ternyata utilitas dari taksi Bluebird sendiri itu sudah mencapai 90% lebih loh Sobat Cuan. Jadi bayangin armada yang ada sekarang itu, Bluebird itu udah kepake 90% lebih gitu setiap hari dan setiap bulannya gitu. That's why mereka masih butuh armada baru. Ketika armada barunya ada, itu nanti akan terjadi peningkatan volume pendapatan gitu ya Sobat Cuan. Terus kalau menurut you, kenapa? Lalu ini kan Bird juga sekarang udah mulai bersaing dengan Gojek ya. Dulu kan pesan itu kan dia ngikutin Argo, sekarang udah ada volume pesan itu, ada Bluebird fixed price itu. Dan biasanya Bluebird fixed price ini harganya lebih murah daripada lu pesen aplikasi Grab atau Gojek itu, apalagi kalau misalnya lagi rush hour kan harga Gojek segila-gilaan, misalnya fixed price-nya Bluebird itu bisa lebih murah biasanya malah. Jadi ya konsumen udah mulai beralih, apalagi kita tahu kan ini kan konsumen kan sangat peka terhadap harga ya konsumen.
retailing ini. Jadi ketika lihat oh ini foto Bluebird lebih murah, ya pada pindah gitu. Iya. Karena aku juga ngeliat sih kayak beberapa kali ke mall gitu ya, kalau pas rush hour itu, aduh antrinya itu Bluebird. Saya kelihatan nih dari pendapatannya aja ya di kuartal 2 tahun 2000 di semester 1 lebih tepatnya di semester 1 2022 ini tumbuhnya itu 50% dibanding semester yang sama di tahun lalu gitu. Jadi ini pertumbuhan yang luar biasa sekali gitu ya. Untuk dividennya juga menurut aku sih cukup menarik. Disclaimer on ya Sobat Cuan. Jadi kalau mau dimasukin ke watchlist boleh pantau dulu karena harga sahamnya juga sudah lumayan naik beberapa hari terakhir gitu. Kalau misalnya terjadi retracement ya boleh lah. Tapi ini saham-saham untuk investasi lah, bukan untuk trading gitu ya. Nah mungkin ini ada pertanyaan. Yang paling penting nih, banking belum dibahas. Apa? Oh ya, apa? Paling penting. Banking. Jawab ini dulu deh, Put. Mungkin Putra mau jawab ya nih dari Sobat Cuan. Mau tanya rupiah kan nyentuh 15.000, apakah untuk komoditas consumer akan terdampak juga? Ya rupiah sebenarnya dari kemarin 15.000 sekarang udah turun lagi ya. Kalau untuk komoditas sebenarnya ya impact-nya ya memang bakal bawa untung sebenarnya misalnya rupiah naik terus gitu kan. Biasanya apalagi yang suka ekspor keluar ya kemungkinan bisa naik ya labanya naik. Misalnya untuk consumer sebenarnya ada beberapa consumer kayak yang bahan bakunya impor kan. Iya. Contohnya farmasi ya, farmasi itu kita bahan bakunya udah pada meningkat. Ya, itu ya impact-nya ya not good misalnya rupiah naik seperti itu ya. Sebenarnya untuk komoditas bagus, soalnya untuk consumer ada beberapa yang terkena impact buruk seperti itu. Iya. Semua tapi kalau untuk komoditas atau untuk consumer ada beberapa yang bahan bakunya impor, farmasi, gantungan dan lain sebagainya. Oke. Oke, tadi sedikit lagging ya. Nah, terakhir sebelum penutupan, kira-kira nih apa yang lo antisipasi Put? Banking dulu deh. Ada banking nih. Kenapa nih dengan banking juga soalnya ternyata hasilnya bagus-bagus ya kayak BCA, BRI, Bank Mandiri. Rata-rata BCA, BRI, Mandiri ini kan secara all time high semua ya secara ataupun portalan tertinggi sejarahnya ya. Growth misalnya gue highlight satu-satu kalau BNI kan dikatakan growth-nya gede kan, tapi sebenarnya BNI itu kan gara-gara low base income, low base effect ya, jadi tahun lalu kan pendapatannya nggak gitu gede ya. Kalau tahun ini pendapatan gede ya kelihatannya growth-nya ratusan persen gitu, padahal ya gara-gara low base effect. Sebenarnya menarik untuk bank ini satu BCA kan, BCA memang labanya juga tumbuhnya juga bagus. Nah kalau lihat BCA sekarang YTD-nya kan masih 0% kayaknya, hijau tipis lah. Biasanya YTD biasanya BCA 20 tahun terakhir kan selalu cetak untung, jadi selalu BCA merah tipis atau hijau tipis lu ngambil ya akhir tahun kemungkinan besar bakal cuan gitu, aman nah, gitu. Walaupun misalnya dari BCA misalnya dari laba sekarang yieldnya nggak bakal gede 1,9% atau 2% gitu ya. Pasti lu bisa berharap yield gede dari BCA jarang-jarang gitu. Sebenarnya yang menarik tuh Mandiri sama BRI ya, BRI cetak labanya tumbuhnya pesat ya, satunya gara-gara konsolidasi PRM Pegadaian ya, Ultra Holding, super mikro Ultra Holding ini. Tuh. Ya, ini kayak hampir monopoli nggak sih jadinya? Sebenarnya kalau misalnya pemerintah yang bikin ya aman, lu mau monopoli ya kan? Kayak hampir monopoli nggak? Sebenarnya nggak juga, ini kan yang ultra mikronya. Yang komen di bankingnya jelas berapa yang di ultra mikronya. Sebenarnya ada pemain-pemain lain juga kurang baik kan Tengkulak dan kawan-kawan yang main lainnya. Udah dengan adanya monopoli ini kan for good ya oke lah daripada uangnya ke Tengkulak gitu. Jadi ya pertumbuhan ini apalagi DPR-nya naik kan karena PRM Pegadaian konsol. Pemerintah mau ngambil dividen dari PRM Pegadaian ya pasti harus naikin DPR-nya BBRI ya. BBRI kemarin DPR gede banget 80%. Betul, 85% ya. Iya, kalau tahun ini terulang ya kemungkinan besar yield-nya bisa sampai 6% gitu. Ya menarik banget. Sekitar 6%. Sekitar 6% yield-nya. Jarang-jarang yield BBRI bisa 6% gitu. Betul. Menarik. Untuk Mandiri sebenarnya kurang lebih yield-nya hampir 6% juga, 6% lebih kita bisa lihat. Labanya tumbuh pesat, all time high juga. Ya, jadi menarik dilihat gitu Mandiri. Ya, perekonomian udah mulai tumbuh, udah mulai berputar kembali, udah bisa kasih. BMRI kan segmennya korporasi ya. Korporasi udah mulai jalan lagi.
udah mulai banyak yang minjem, apalagi di komunitas booming ya, pinjaman kredit mulai naik lagi ya, BRI senang gitu. Mungkin misalnya lu lihat dari harga sekarang kreditnya bisa 6%. Kalau misalnya tren kenaikan labanya berlanjut ya di Q3 dan Q4 kemudian ya, seperti gue sebelum mau gue tambahin, ini kan ini lapor keuangan kan sebenarnya kan lagging ya. Betul, jadi lagging. Nggak langsung selesai kuartal lo bisa lihat hasilnya kan lagi 1 bulan 2 bulan kadang-kadang ya. Jadi sebenarnya ada baiknya bukannya lu lihat laporan keuangan, tapi lu prediksi deh laporan keuangan sebelumnya. Yes. Dari laporan keuangan Q2 ini kan sebenarnya bisa kita lihat kemungkinan besar, masalah ini kalau nggak ada ini corona pecah lagi atau lain sebagainya, faktor X di luar, kemungkinan besar labanya bakal terbang lagi ya di Q3 dan Q4 ini. Jadi seperti gue tapi bilang, mungkin pertanyaan dari teman-teman nih, Put, kalau misalnya naik suku bunga gimana sih? Pada takut nih soalnya pegang perbankan. Kalau naik suku bunga apakah jadi kredit macet atau seperti apa di kuartal 3, kuartal 4-nya? Nah, ini kemungkinan besar memang Q3 bakal naik ya suku bunga di Agustus nanti. Rumor-rumornya bakal naik seperti itu. Sebenarnya yang impact yang kecil itu kepada BBCA itu impactnya bakal sangat kecil. Kenapa? Karena BBCA punya tasa gede. Tasa itu dana murah, jadi ya misalnya tuan tatanya pakai bank apa, biasanya pakai BBCA, pakai bank BCA. Bank nabung apa, cuma naruh uang biasa, bukan deposito ya. Itu kan dana murah ya, itu nggak dapat banyak bunga gede gitu. Jadi jasanya aman gitu ya. Jasanya gede ya, ketika suku bunga naik aman karena mereka punya banyak dana talangan dari jasa untuk BBCA ya, untuk BMRI dan BBNI dan lain-lain sebagainya ya, ada kemungkinan profit marginnya tergerus karena ya harus ngeluarin dana lebih untuk bunga gitu. Tapi ada tantangan ya di situ ya, BBCA sebenarnya aman karena jasanya tinggi. Untuk bank-bank lain ya menjadi perhatian, walaupun ya untuk Q3 Q4 ini kemungkinan naiknya nggak banyak ya, seperti karena dari kemarin Pak Peri kan ngotot pengen pertahanan suku bunga gitu. Iya. Tapi harusnya kalau misalnya kita lihat dari 2014-2015 juga Indonesia juga sempat tinggi suku bunganya sampai di angka 7%, dan saat itu BRI sendiri justru masih mencatatkan pertumbuhan laba bersih 5% gitu. Jadi kan kita belum tahu juga ya nanti seperti apa. Bisa jadi mungkin ya, sudah siap juga gitu industrinya. Ya, walaupun naik ya impactnya labanya paling tergerusnya sedikit gitu ya. Karena sekarang kan era suku bunga normal, naiknya paling 0,5. Iya. Ya pelan-pelan dinaikin ya. Ya labanya masih cuan lah gitu. Masih Oke. Put, kita 3 menit menuju market buka. Jadi langsung aja, kira-kira laporan keuangan emiten mana yang lagi Putra tungguin banget dan kira-kira bakalan bagus nih supaya Sobat Cuan juga bisa antisipasi laporan keuangan emiten ini? Ya pastinya komoditas ya, Adro, ITMG, dan kawan-kawannya itu kan kemungkinan besar bakal cetak laba super abnormal ya. Jadi kemungkinan besar bakal tinggi ya. Kemungkinan harganya akan menyusul. Kalau saya mau simpen dari sekarang, kemungkinan yieldnya bisa berpuluhan persen gitu. Jadi ya sebut dong emitennya dong. Ya Adro, ITMG itu ITMG yang ekspornya gede ya. Kita tahu kan misalnya jualnya ke dalam negeri kayak PTBA kan agak rugi ya, agak rugi ya. Tapi ya ada profit yang tidak dimaksimalkan gitu ya. Misalnya Adro dari ITMG ini banyak oper lempar keluar ya, bakal cetak laba bagus, wajar-wajar aja gitu. Oke.